Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firman Siswaili dari kelas 1E Prodi Bahasa Inggris dengan NIM E1D022214. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan. Sebelum mengetahui tentang fungsi dan tujuan pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Dikutip dari salamadian.com, pengertian pendidikan secara umum adalah proses pengajaran atau pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin ducere yang artinya memimpin, menuntun atau mengarahkan, sedangkan e berarti keluar. Maksudnya dari dalam keluar atau dari sedikit menjadi banyak. Pendidikan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuan tentang suatu menjadi tahu. Sedangkan pengertian pendidikan menurut para ahli, salah satunya menurut Profesor Dr. Imam Barnadib. Beliau mengatakan pendidikan adalah usaha sadar sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diajarkan oleh seseorang pengajar ke peserta didik agar peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, bangsa, dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui pengertian tentang pendidikan, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Horton, Han, dan David Popenu turut memberikan pendapat mengenai keterkaitan dari fungsi pendidikan dengan lembaga pendidikan itu sendiri, yang diantaranya terbagi menjadi beberapa fungsi di bawah ini. 1. Mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. 2. Proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. 3. Sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. 4. Proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. 5. Sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. 6. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 7. Bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. 8. Melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. 9. Menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. 10. Mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Menurut pendapat saya tentang pendidikan di Indonesia, salah satunya di NTB, khususnya di daerah-daerah terpencil, fasilitas dan tenaga pengajarnya kurang memadai. Sekolah-sekolah di sana sangat tidak layak untuk ditempati karena kenyamanan saat belajar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah bangunannya yang sudah lama, cepat roboh, dan juga tenaga pengajar yang sangat terbatas. Salah satu solusinya adalah mendokumentasikan sekolah-sekolah di sana dan menguploadnya ke sosial media agar mendapat banyak perhatian dari warga maupun dari pemerintah, agar pemerintah bisa memberi fasilitas yang lebih baik lagi dan mengirim tenaga-tenaga pengajar yang lebih banyak lagi ke daerah-daerah terpencil agar proses pembelajaran di sana bisa lebih baik dan maju. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Senyum enggak? Iya, ini kamu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.